Lanjut asa, meraih impian. Nah, baik, saya Mulia Ningsih selaku Kadif Pendidikan Hima Probio FKIP Universitas Riau. Dan di sini ada narasumber kita yang sangat luar biasa, teman-teman. Di sini ada Kak Vega. Halo, salam kenal ya teman-teman semua. Aku Vega Aisyah Alivia Kanberianto Esikom, biasa dipanggil Vega, dan kali ini bakal ngobrol seru sama Ningsih. Ya baik Kak, di sini pun ada CV Kak Vega yang sangat menarik, teman-teman. Yaitu yang pertama, Duta Bahasa Nasional tahun 2022. Kemudian pemenang 1 Duta Bahasa Riau tahun 2022, mahasiswa berprestasi 3 Universitas Riau, mahasiswa berprestasi 1 FISIP Universitas Riau. Nah, Masya Allah sekali teman-teman prestasi Kak Vega ini. Alhamdulillah. Nah Kak, sebelum kita memasuki ke topik kita, Nisi ingin menanyakan kebiasaan-kebiasaan positif Kakak. Apa aja sih sehari-hari Kakak? Kalau kebiasaan baik ya, aku itu anaknya sebenarnya kepo gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang yang kepo, tapi dalam artian gini, aku punya rasa keinginan tahuan yang cukup tinggi terhadap suatu hal. Jadi termasuk kalau misalnya aku punya impian pengen jadi mahasiswa berprestasi misalnya, jadi aku cari tahu beberapa hal yang mungkin akan terkait sama hal tersebut. Jadi kayak riset kecil-kecilan kayak gitu. Kemudian yang kedua, aku juga berusaha untuk tidak menunda-nunda hal yang jadi target aku, karena aku sadar anaknya gampang lupa. Jadi ini kebiasaan buruk, kayak nyampur juga kebiasaan buruk aku tuh anaknya pelupa. Jadi aku harus sebisa mungkin kalau ada yang memang lagi ditargetin itu dikerjainnya sekarang gitu, supaya ntar nggak lupa dan nanti nggak gerasa kerusuk gitu. Terus juga mungkin satu lagi, aku anaknya tuh selain pengen tahu, kemudian juga anaknya tidak berusaha untuk menunda-nunda. Yang ketiga itu aku cukup dibilang perfeksionis sih. Mungkin sebagian orang ada yang nganggap perfeksionis banget, di sebagian orang mungkin masih bisa menerima itu. Nah, aku tuh kategorinya cukup perfeksionis, tapi untuk beberapa hal aja. Misalnya aku tuh senang untuk memastikan bacaanku itu apa ya, dari sesuatu yang memang dibutuhkan banget deh untuk bidang itu gitu. Kemudian juga detail-detail di tulisan yang aku kerjakan, atau mungkin di ilustrasi aku kerjakan, jadi hal-hal kayak gitu. Tapi di sebagian porsi lainnya, mungkin let's say kayak apa ya, misalnya untuk ngumpulin sesuatu, kadang tuh kan ada ya kita sedikit salah ketik nih istilahnya. Nah, salah ketik untuk nama file, nama apa segala macam, aku tuh cukup legowoan gitu, kayak ayo udah deh gitu. Karena ya udah, tapi yang penting itu dalamnya harus sangat-sangat perhatian gitu. Itu sih mungkin kurang lebih. Positif sekali ya Kak, keseharian Kakak. Amin, amin. Baik Kak, udah masuk ke hal positif. Saya ingin menanyakan nih Kak, jadi mengapa sih kita nih sebagai mahasiswa terutamanya harus memiliki sebuah impian? Oke. Kalau menurutku pribadi, punya impian itu membantu kita untuk menyusun langkah-langkah yang strategis untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya zaman sekarang kan anak muda tuh suka malu ya untuk punya, bukan malu sih sebenarnya, takut untuk punya impian karena ngerasa insecure tadi ya. Minder. Jadi kayak aduh nggak usah deh bermimpi tinggi-tinggi. Padahal sebenarnya anak muda itu momennya kamu untuk bermimpi setinggi-tinggi. Mumpung kamu masih punya lingkungan yang luas ya, kemudian juga kesempatan yang banyak, pakai hal-hal tersebut untuk bisa meraih impian kamu. Jadi kalau misalnya bagiku, impian itu membantu kita untuk bisa tahu apa aja hal yang mungkin masih kurang dari diri kita. Kemudian bisa bikin kita sadar bahwa eksistensi kita itu berharga loh untuk orang-orang di sekitar. Jadi kadang orang suka ngerasa ini sih Ningsih, kayak aku tuh nggak terlalu worth it untuk ada di lingkungan ini gitu ya. Gitu, iya. Jadi kalau misalnya kamu punya impian, kadang kamu berusaha dan kamu secara nggak sadar ternyata udah menginspirasi orang lain, membawa kebahagiaan buat orang lain. Jadi hal-hal kayak gitu ternyata nggak hanya berdampak di diri kita, tapi berdampak di orang lain juga. Iya Kak, mengapa setiap mahasiswa tuh harus mempunyai impian? Nih Kak, setelah mempunyai impian nih Kak, bagaimana sih langkah-langkah kita mewujudkan impian kita itu Kak? Oke, kalau langkah-langkahnya tadi kan udah tahu nih ya impian tuh seberapa pentingnya sih. Nah, sekarang kita bahas tentang kenapa, apa aja sih langkah-langkah yang bisa digunakan untuk mencapai impian tadi. Kalau dari pengalamanku pribadi, langkah-langkah pertama itu adalah membangun dulu lingkungan yang baik. Jadi lingkungan itu sering disepelekan nih sih. Jadi kalau misalnya kita dalam pertemanan, circle pertemanan nih ya, anak zaman sekarang itu suka ngerasa ya udahlah ya, circle-nya bebas aja, nggak usah yang ambisius segala macam. Padahal circle pertemanan itu sangat mempengaruhi kamu loh untuk bisa lebih produktif.
kadang nih yang sih kita belajar seperti biasa aja yang seharusnya memang jadi kewajiban kita itu suka diklaim sama orang, aduh kamu so rajin banget sih gitu kan. gitu. Padahal itu kewajiban kita ya sebagai seorang pelajar segala macam. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sering dinormalin sama orang-orang dan itu menurutku itu nggak oke. Jadi carilah circle pertemanan yang memang mereka bisa ngelihat visi misi kita ya, kemudian dia tidak menutupi cita-cita kita, impian kita. Bukan berarti kita milih-milih temen nih sih, tapi kita harus bisa menentukan siapa orang-orang yang mau kita bawa ke lingkungan terdekat kita gitu ya. Nah kemudian dari circle pertemanan ini yang kedua itu harus benar-benar fokus sama apa yang mau dikerjakan ya, apa yang mau dituju. Jadi kayak tadi misalnya kamu pengen jadi mahasiswa berprestasi atau mau jadi duta bahasa, itu harus tahu, harus riset dulu, riset kecil-kecilan lah. Jadi apa sih yang kebutuhan yang dibutuhkan, misalnya kita harus punya kemampuan untuk menulis karya tulis ilmiah, kemudian juga harus bisa punya catatan prestasi yang dibutuhkan yang sesuai dengan hal kayak gitu. Nah ketiga, jangan mudah untuk berputus asa sih, itu sih, karena juga ya kak. bener, karena kalau misalnya teman-teman kan suka ngerasa suka ngerasa aduh kayaknya aku nggak cocok di bidang A gara-gara kalah sekali, gagal sekali. Yang menurutku itu sangat tidak bisa dijadikan tolak ukur, karena aku pribadi nih di perlombaan debat yang aku kan waktu kalau misalnya untuk catatan prestasi aku tuh kebanyakan di debat nih sih. Jadi itu nggak langsung aku jadi menang jadi juara segala macam, nggak, itu ada kalahnya dulu, berkali-kali jatuh segala macam dan akhirnya berusaha terus gitu ya. Jadi kekalahan itu jangan sampai dianggap sebagai sesuatu yang menjadi kegagalan ya. Jadi kekalahan itu proses yang mana orang-orang terbaik sekalipun yang teman-teman lihat sekarang itu juga orang-orang yang pernah mengalami kejatuhan juga. Jadi jangan menganggap kekalahan tadi hal yang tidak baik untuk kita rasakan ya, nggak apa-apa, dinikmati aja rasa-rasa itu. Yang penting bener, yang penting tuh sampai diusahakan terus, nggak mudah menyerah, dan yang terakhir itu harus berdoa kepada Tuhan. Bener, jadi hal kayak gitu ya, minta doa restu sama mama ayah juga jangan lupa gitu neng sih. Ya Allah ya kak, langkah-langkah kakak ini sangatlah luar biasa untuk ditiru di kalangan mahasiswa. Nah teman-teman, itulah langkah-langkah yang dibagikan oleh Kak Vega mengenai bagaimana cara mewujudkan mimpi-mimpi kita. Nah, akan dilanjutkan oleh season 2 mengenai trik dan tips mengenai bagaimana cara kita nih mengetahui bagaimana impian kita akan dicapai, Kak. Prestasi-prestasi apa aja yang bisa kita capai kayak Kak Vega sekarang ini. Masya Allah sekali, Kak. Baik, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.